bisa nggak kita sebagai orang yang memang hidup dari destinasi itu menemukan hal yang paling tidak biasa yang bisa kita angkat ke permukaan menjadi sebuah cerita, menjadi sesuatu yang menghadirkan curiosity kepada wisatawan. SDM pariwisata itu pastikan Hmm. bahwa senjata utamanya dia adalah bagaimana membuat Ya. wisatawan datang ke destinasi itu. Sang wisatawan tidak dianggap sebagai objek bisnis, objek yang akan dipalak. Nggak ada kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Hmm. Halo Marketeers, selamat datang di Marketeers Open Trip. Podcast kali ini merupakan talk show santai yang bakal membahas perkembangan dunia tourism di Indonesia, plus mengupas tuntas strategi jitu pemasaran destinasi biar makin dilirik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, mari kita welcome narasumber kita hari ini, Pak Taufan Rahmadi. Halo Pak Taufan. Halo, selamat siang, James. Apa kabar di sana? Ya, kabar baik Pak. Semangat terus Pak. Ya, semangat. Ya, nah, semangat, semangat, semangat. Nah, melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya ya Pak ya, di episode 1 ya, yang dampak dari kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas terkait sikap dan langkah-langkah strategik dari pelaku industri pariwisata untuk menyikapi dampak tersebut. Nah, terutama kalau yang saat ini banyak didengungkan ini kan memang ada efisiensi ya Pak ya dari pemerintah. Nah, mungkin dengan berkurangnya event-event pariwisata skala nasional dan internasional akibat keterbatasan anggaran, menurut Bapak seperti apa kira-kira supaya wisata-wisata mungkin di Bali, Jogja, atau Labuan Bajo bisa tetap berjalan terus ya Pak? Tentunya karena kan banyak sekali orang-orang yang menggantungkan kehidupannya di sektor pariwisata ini Pak. Ya, James, bicara if we talking about tourism, pariwisata itu adalah sektor yang paling cepat di dalam beradaptasi terkait situasi-situasi yang apa namanya yang dianggap bisa membuat lesunya pariwisata. Apakah itu krisis politik, Hmm. apakah itu pandemi, bencana alam dan seterusnya. Ya. Jadi kemampuan pariwisata itu sudah teruji, dia cepat beradaptasi, survive gitu. Nah, persoalan efisiensi Hmm. ini adalah persoalan kebijakan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam kondisi untuk bisa uh, membuat perekonomian Indonesia ini tetap tumbuh, tetap survive di dalam menghadapi tantangan-tantangan global saat ini. Nah, pariwisata ada di situ gitu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana pariwisata itu bisa survive gitu? Bukan saja di Labuan Bajo, bukan saja di Bali Hmm. atau di Hmm. Jakarta, Betul. tapi semua destinasi pariwisata di Indonesia itu harus bisa survive. Kuncinya tiga, ya, tiga tuh rumusnya Hmm. tuh di dalam kondisi saat ini. Ya. Satu, adaptif. Hmm. Dua, kreatif. Tiga, Ya. kolaboratif. Nah, adaptif itu Hmm. apa? Adaptif Berarti ada. itu sudah berpikir Hmm. nih bahwa gimana dengan kondisi anggaran yang terbatas, tapi mampu untuk memberikan Hmm. impact yang besar. Hmm. Ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan kebijakan yang mendukung, ya dibutuhkan Hmm. elemen-elemen, ya elemen daripada pendukung kebijakan itu sehingga mampu membuat industri survive, ekosistem menjadi semakin apa namanya semakin mampu untuk bertahan di dalam kondisi keterbatasan anggaran gitu Hmm. ya. Adaptif, Ya. terus kedua kreatif gitu. Nah, Hmm. kreatifnya gimana? Harus dilakukan apa? Harus dilakukan Hmm. reorientasi market. Misalnya selama ini market Hmm. daripada hotel, daripada destinasi wisata itu hanya bergantung kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke destinasi wisata atau menginap di hotel Hmm. itu basisnya adalah APBD atau APBN gitu. Ya, bukan Hmm. wisatawan sendiri gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu,
Ya pasti kalau misalnya hanya tergantung kepada segmentasi Terdampak market, efisiensi ya. ya tergantung kepada Hmm. wisatawan APBD, APBN itu, ya udah jadi marketnya habis. Nah, harus ada kreativitas. Hmm. Kreativitasnya apa? Menggeser Mencari target pasar baru marketnya. ya. Ya, dari pasar baru. Hmm. Pasar daripada swasta, ya. Terus pasar daripada Hmm. wisatawan-wisatawan mandiri. Jadi mereka yang datang ke destinasi bukan karena perjalanan dinas gitu, tapi benar-benar karena ingin Tapi berlibur karena gitu. memang Itu mau yang dicari. datang ya. Ya, Ya. siap. Lalu yang ketiga adalah Ya. kolaboratif. Kolaboratif itu gimana? Pariwisata tuh nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dia harus energinya itu Hmm. energi kebersamaan. Nah, energi kebersamaan itu dari mana? Dari Hmm. stakeholdernya. Stakeholdernya itu siapa? Pemerintahnya, ya di situ ada gubernur, bupati, wali kota, sampai presiden tuh ada di situ tuh, ya, menterinya, ya kan. Terus yang Hmm. kedua, ya bicara tentang Hmm. apa namanya? Bicara tentang pelaku industrinya, ya kan? Pelaku industrinya, ya juga harus Hmm. benar-benar berkolaborasi dengan semua elemen yang ada. Ya, ada komunitas, ya, Hmm. ada akademisi, ada media. Nah, kalau ini bisa bisa terjadi, ya, otomatis tuh kekuatan kita di dalam menghadapi tantangan daripada dunia pariwisata khususnya di efisiensi saat ini, kita bisa bisa survive gitu. Nah, Bisa jadi terjawab ya. Ya, bicara tentang efisiensi, ada. jurus kita Hmm. ada tiga, yaitu satu adaptif, Adaptif. kreatif, kolaboratif. Ya, gitu ya. Ya, 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 ya. Menarik Pak. Nah, mungkin meminjam tadi dari Bapak ya yang kolaboratif. Nah, jadi kan eh, kalau misalkan dengan kayak gini kan pasti harus saling berkolaborasi. Jadi antara pelaku usahanya, stakeholder yang lain, dan tentunya dengan pemerintah daerahnya. Nah, menurut Bapak, kira-kira ada nggak ide-ide ataupun peluang, misalnya kalau kerjasama antara pemerintah daerah sama komunitas lokalnya supaya misalnya mereka bisa lebih mandiri ya dalam pelaksanaan event ataupun campaign-campaignnya. Karena kan seperti kita tahu mungkin saat ini mungkin sebelumnya sudah banyak mungkin ada event ataupun ada campaign yang dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisatanya. Nah, sedangkan sekarang kan mungkin anggarannya berkurang dan lain-lain. Nah, mungkin ada ide nggak Pak atau pandangan misalkan gimana supaya kita bisa menyiasati ini ya? Mungkin membuat eventnya seperti apa atau mungkin membuat program-programnya seperti apa gitu Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara event, di situ ada bicara tentang event Hmm. organizer, ada professional convention Hmm. organizer PCO, ya kan? Di situ artinya swasta. Hmm. Terus Hmm. kalau misalnya yang event ownernya itu adalah government, pemerintah, gitu. Maka sudah Hmm. mulai digagas konsep skema kerjasama daripada penyelenggaraan event di satu daerah. Gitu. Either dia kerjasama Hmm. antara pemerintah dengan swasta, ya, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan komunitas, ya kan? Hmm. Pemerintah dengan komunitas dengan swasta. Paham ya? Jadi Hmm. pemerintah Hmm. Hmm. swasta, pemerintah komunitas, pemerintah Ah. komunitas swasta atau swasta swasta atau government government, Hmm. ya kan? Nah, jadi 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 Hmm. di dalam melakukan kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan itu penting untuk kita bisa bersama-sama collaborate di dalam menyelenggarakannya. Ya, misalnya sekarang ada satu destinasi wisata yang selama ini mungkin eh, di dalam penanganannya itu hanya bergantung kepada dana pemerintah begitu. Nah, di saat efisiensi Hmm. di cut off misalnya. Kalau terjadi cut off, padahal di situ ada hajat hidup orang banyak di destinasi itu gitu. Hmm. Penting bagi pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah ya kerjasama dengan swasta, mengundang swasta untuk menjadi pengelola. Tinggal bicara tentang Hmm. budget hasil, begitu. Ya, suatu tempat A misalnya wisata Ya. air terjun, ya kan, atau wisata heritage, ya. Nah, pengelolaannya Hmm. diserahkan kepada swasta misalnya. Atau ada event, Swasta. Hmm. ya, ada apakah itu event sport, event apa namanya, event musik, begitu, untuk meningkatkan Hmm. apa namanya ekonomi di daerah itu. Ya udah, selama ini bergantung kepada dana pemerintah untuk menyelenggarakan event-event seperti itu, sekarang dirubah, swasta diberikan kemudahan,
untuk Hmm. mencari sponsorship, tetapi pemerintah datang hadir dengan memberikan misalnya insentif, tidak perlu apa namanya Hmm. perizinan misalnya, ya kan? Itu diberikan insentif, pajaknya Hmm. diberikan insentif begitu. Jadi banyak banyak cara di dalam membuat sebuah kegiatan itu tetap terselenggara dengan varian-varian strategi skema-skema yang menguntungkan kedua belah pihak, begitu. Berarti harus mencari partnership yang banyak ya Pak. Dan mungkin Ya, betul. pinter-pinter lah kita mencari sponsor gitu ya, atau pendanaan Ah, dari misalnya bisa dari swasta ataupun dari, karena ini kan temanya efisiensi ya, berarti ya pasti kita harus mencari dari yang swasta ya Pak ya, pendanaan-pendanaan ini ya. ya. Nah Pak Taufan, mungkin dari pengalaman Bapak pernah nggak misalnya mencari sponsor atau menyelenggarakan event yang seperti itu Pak, yang bisa diceritakan? Pengalaman saya, ya, Ya pengalaman saya. betul Pak. Oh, Kita pengen dengar Pak dari Bapak. oke. Ya, saya pernah Nah, menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Ya, tugas hmm. pada Badan Promosi itu adalah memastikan promosi, branding, ya kan, sosialisasi, campaign terkait pariwisata di Nusa Tenggara Barat, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kita punya keterbatasan dana, Hmm. ya, tapi kita punya gagasan, kita punya visi, kita Ya. gitu. Apa itu? Hmm. Kita ingin agar promosi kita, salah satunya tools promosinya itu adalah video kita ada di Garuda Indonesia, ya, di Garuda Indonesia, Hmm. di flight. Ketika kalau kalau James pernah naik Garuda, ada video, Hmm. ada apa namanya, audio visual on demand, ada TV di situ, ya kan, ada TV di situ, ada Ya. screen di situ yang bisa kita kita nonton segala macamnya. Nah, kita ingin tuh masuk ke situ tuh, kita ingin masuk ke situ tuh. Tapi kita tahu kita nggak punya duit, gitu. Hmm. Kita tahu kita nggak punya duit. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Ya, saya lakukan sebagai ketua badan promosi pada saat itu adalah pertama, satu, menginisiasi kerjasama dengan pihak Garuda, ya. Nah, Hmm. bagaimana cara menginisiasi kerjasama pihak Garuda? Kita bagi tugas kita. Saya minta Garuda Hmm. untuk memberikan space di AVOD itu. AVOD itu audio visual on demand itu, ya. Kami punya tugas Ya. menyediakan kontennya. Itu di tahun 2000 Hmm. pada saat itu. Nah, Hmm. lalu Sip. Garuda Hmm. dia lihat kita punya video, dia setuju, lalu diupload video itu di situ. Tapi saya belum selesai di situ. Saya minta, Hmm. Pak, pada saat launchingnya Pak, video ini di Garuda, saya ingin ada catwalk in the air. Nanti kalau James lihat di pemberitaan, catwalk in the air, Taufan Rahmadi, Badan Promosi Pariwisata itu ada keluar tuh di berita-berita. Nah, Hmm. catwalk in the air itu adalah pagelaran catwalknya Putri Pariwisata NTB Ya. di atas pesawat lagi terbang di koridornya itu. Gitu. Oke. Ya, Iya, dari kreatif ya Pak ya. luar biasa, disetujui oleh Garuda, Hmm. ya, dan Hmm. belum selesai di situ. Saya minta yang naik pesawat terbang pada saat itu jangan hanya penumpang biasa, tapi juga adalah media. Jadi Hmm. media jadi penumpang. Nah, dia liput tuh media pada saat catwalk in the air itu. Iya. Apakah saya bayar? Iya. Tidak bayar. Sampai sekarang dari tahun 2014 Hmm. sekarang itu tidak ada uang APBD yang dipergunakan untuk membayar apa namanya placement daripada video itu di Garuda. Jadi ini betul-betul bentuk sebuah Hmm. kerjasama. Ini yang saya katakan bahwa persoalan-persoalan tentang pendanaan pasti ada jalan keluarnya kalau kita kerjasama. Asal win-win Iya, solution. dan Ya, betul. itu Jadi ada contohnya. yang kita Tapi ini ada contoh tawarkan ya Pak yang ya. digunakan, yang kalau Hmm. di-value-kan, itu harganya Hmm. sudah berapa miliar dari tahun 2014. Ya, sudah hampir Iya, 11 tahun kan? Nah, betul. 11 tahun itu, kalau Iya. satu bulannya saja, misalnya, 1 miliar misalnya. Udah main-main loh di Garuda. Iya. Kan? Satu bulannya satu Iya, miliar. sudah puluhan M itu Pak. Wah iyalah, dan itu kerjasama. Dan itu masih berlangsung Iya. sekarang. Ini yang saya katakan, when we talk about tourism, we talk about cooperation. When we talk about tourism, we talk about how to have the winning strategy, gitu. Supaya apa? Supaya bisa Iya. kita mencapai target-target kita, gitu. Untuk meraih market pariwisata. Oke, kira-kira gitu, Iya. James. Jadi yang penting kreativitas dari kita juga ya Pak untuk menciptakan value. Jadi biar orang tertarik kerjasama dan segala macam ini Pak ya. Jadi maksudnya
kalau kita bisa menciptakan itu ya sebenarnya dana itu bukan masalah begitu Pak ya. Ah, dana itu tidak menjadi dana itu bisa kita jawab dengan kreativitas. Apa tuh keterbatasan dana yang ada di dalam Keterbatasan dana. kita bisa jawab dengan kreativitas ditunjang oleh kerjasama kolaboratif dengan dari berbagai pihak, begitu kira-kira. Iya, betul Pak, setuju. Berarti ini luar biasa Pak ya dari 2018 sudah terpikir cara-cara seperti ini ya. Mungkin kalau kebanyakan 2014, orang kan baru 2000, sekarang-sekarang ini ya Pak ya. 2014 maaf ya. Kalau orang kebanyakan kan mungkin baru sekarang-sekarang ini ya pas sudah mulai efisiensi baru mereka pusing-pusing mencari wah ya kreativitasnya gimana dan seperti apa. Tapi Pak Taufan ini luar biasa ya dari 2014 maksudnya di masa itu mungkin sponsor masih banyak dan segala macam spending dari pemerintah APBN juga masih tinggi tapi sudah terpikir cara-cara yang kreatif ini Pak ya untuk menciptakan Masya Allah. value Ya, dan betul sih. nggak main-main ya kerjasamanya langsung dengan Garuda Pak ya. Ya, nanti bisa dilihat itu nanti. Iya, Di media itu masih ada jejak digital. siap. Oke. Nah, nah, kemudian Pak, ini kan mungkin bicara dari program yang seperti kalau tadi kan lebih ke arah promosi pariwisata dari pusat ya Pak ya. Nah, kalau misalkan eh, terkait dengan wisata yang mungkin lebih, kalau sekarang kan kita trennya lebih ke arah wellness tourism ataupun ekoturism. Nah, kira-kira pandangan Pak Taufan terhadap tren baru ini seperti apa dan apakah eh, bisa kita menjalankan misalkan kalau wellness tourism dan eco ini kan lebih mungkin eh, memang gimana gimana caranya supaya kita masih bisa mengangkat mungkin keunikan dari masing-masing daerah kita gitu ya sambil kita mengembangkan kreativitas dalam untuk menjawab kebutuhan wellness tourism ataupun ekoturism ini Pak. Ya. Bicara tentang itu paket wisata itu kan minat khusus ya. Jadi wellness tourism Hmm. itu bicara tentang healing, ya kan? Bagaimana orang ingin Ya. berwisata tapi dia ingin escape, dia ingin mendapatkan dirinya itu di dalam situasi yang benar-benar hening, sunyi, jauh dari keramaian, ya, dekat dengan alam, ya, sehingga apa? Mereka Hmm. bisa menemukan ketenangan batin, gitu. Nah, ini Hmm. modalnya hanya keadaan atau kondisi di destinasi itu. Daerah-daerah yang Hmm. memiliki kekuatan untuk bisa menjadi tempat kita menyepi, nah, tempat kita menyepi itu menjadi salah satu kekuatan. Nah, tinggal di situ berbicara tentang fasilitasnya. Fasilitas tentu ada grade-nya, ya kan? Fasilitas tentang tempat tinggalnya, ya. Tempat tinggal itu bisa resort, Hmm. bisa homestay, ya kan? Ya, bisa apa namanya lagi? Cabin, ya kan? Seperti itu, ya kan? Ya, jadi benar-benar Hmm. benar-benar tergantung kemasan, tergantung paket-paketnya, begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga itu akan memberikan diversifikasi produk layanan wisata. Jadi kalau suatu daerah Hmm. ingin Hmm. survive, lakukanlah zonasi terkait Hmm. destinasi-destinasi wisata yang ada di daerahnya. Mana yang memang pas, tepat, cocok menjadi zonasi wellness tourism, mana yang cocok jadi adventure, mana yang cocok untuk climbing, trekking, ya kan? Mana yang cocok untuk sport, ya? Mana yang cocok untuk diving, Hmm. snorkeling, ya kan? Itu dilakukan zonasinya. Nah, kalau ini sudah menjadi sebuah zonasi yang oke, baru tinggal dikemas. Dikemas apanya? Dikemas paket-paketnya, dikemas promosinya, dikemas brandingnya, ya. Sehingga apa? Itu bisa menjadi Ya. memakan potensi di setiap destinasi, lalu disinkronisasikan dengan target marketnya yang ditunjang oleh infrastruktur pariwisata di sana, layanan pariwisata di sana, yang bisa menarik perhatian wisatawan, even apakah dia itu wisatawan lokal, apakah itu wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara. Paham ya, James? Paham, Pak. Berarti Oke, sip. pertama berangkat kita mulai coba ini dulu ya, ya tentang tentang
kita lihat dulu potensi di daerah kita seperti apa ya Pak ya, berangkat dari situ ya Pak ya. Betul. Terus nanti kita kembangkan. Nah, terus kalau tadi kan terakhir Bapak tuh ada sebut terkait infrastruktur di daerah tersebut ya Pak ya. Nah, kalau infrastruktur itu Pak, ada nggak Pak mungkin pengalaman yang bisa di-share untuk pengembangan infrastrukturnya seperti apa? Karena kan mungkin ini balik lagi ya, kadang kalau di desa-desa ataupun di kabupaten itu mungkin merasa, wah ini saya mungkin pemandangannya bagus, alamnya ini ada potensinya, nah tapi terkendala untuk infrastrukturnya. Nah, kira-kira itu seperti apa Pak baiknya? Oh, persoalan infrastruktur ya. Jadi persoalan infrastruktur pariwisata Ya. persoalan klasik yang memang selalu menjadi tantangan besar di destinasi gitu. Ya bagi Hmm. daerah-daerah yang memang memiliki dana untuk pengembangan infrastruktur itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau daerah-daerah yang memang mengalami kendala dari sisi anggaran ataupun kebijakan pemerintahnya, ini akan menjadi problem. Karena bagaimanapun juga infrastruktur itu penting di dalam pengembangan pengembangan destinasi pariwisata. Infrastruktur itu tidak mesti harus yang besar-besar, tapi paling tidak minimal adalah bagaimana uh, aksesibilitas ke sana itu lebih mudah bagi wisatawan. Kecuali kalau memang paket wisatawannya itu betul-betul paket yang istilahnya ekstrim begitu ya, ekstrim begitu. Misalnya tidak perlu jalan yang bagus di situ, misalnya off Hmm. misalnya, ya kan? Nah, semakin semakin Off-road ya. nantang ya, Ya. semakin nantinya semakin rusak jalannya, semakin tertantang untuk ke sana misalnya begitu. Semakin menarik ya. Ya, ya Semakin seru. semakin seru ya, tergantung tergantung daripada paket. Iya, semakin seru malahan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Iya. sangat penting untuk apa namanya mensiasati destinasi pariwisata itu sesuai dengan kekuatan yang ada di destinasi itu atau ciri khas daripada dinasti itu. Jangan semua dipukul rata dengan infrastruktur besar, mungkin dananya tidak ada. Hmm. Tetapi kalau misalnya ada destinasi di daerah Hmm. itu yang bisa disiasati meskipun infrastrukturnya minim, tapi tetap memiliki daya tarik bagi layanan-layanan atau produk-produk wisata tertentu. Gitu. Begitu, Jim. Baik. Berarti balik lagi harus kita sesuaikan ya Pak ya, dengan situasi dan kondisi di masing-masing tempat kita ini ya. Betul, betul. Nah, kemudian ini Pak, mungkin kalau kita tadi kan bicara tantangannya ya, bisa dari infrastruktur ataupun kebingungan menggarapnya seperti apa. Nah, mungkin kita sekarang berangkat ke untuk pemasarannya seperti apa Pak. Misalnya tadi mereka mungkin sudah berhasil mengatasi halangan-halangan yang tadi ya Pak ya. Nah kan kalau kita lihat kan saat ini senjata utamanya itu memang di digital marketing ya Pak untuk promosi ya. Karena kan kadang seperti kita lihat kadang ada mungkin waktu itu sempat yang saya lihat viral itu ada di sebuah gunung ada view-nya ke bisa melihat matahari terbit gitu ya. Sebenarnya tempatnya juga cuma di rumah orang seperti itu, tapi karena viral di TikTok dan segala macam akhirnya ramai luar biasa di sana. Nah, eh, mungkin kalau pandangannya Pak Taufan ya untuk eh, misalnya sekarang banyak Instagram, TikTok dan lain-lain ataupun ada juga mungkin bisa menyuruh influencer untuk ngepost dan segala macam. Nah, tapi kan kalau di daerah-daerah ini mungkin masih banyak yang belum melek teknologi. Nah, kira-kira eh, gimana caranya supaya kita mungkin bisa membantu yang mereka yang belum melek teknologi ini supaya bisa mungkin membuat konten-konten ataupun memasarkan destinasinya di sosial media seperti itu, Pak. Ya, Mungkin bisa juga inisiatif dari pemerintah ya, Pak ya, seperti apa gitu. ya, ya. Jadi pemerintah daerah tadi dunia sekarang tidak pernah lagi gini. Dunia Hmm. pariwisata itu tidak terlepas daripada digital tourism. Ya, digital tourism itu penting. Hmm. Nah, tantangannya adalah tidak semua masyarakat mampu untuk memahami secara utuh ya Hmm. feature-feature atau mengoperasionalkan, mengaplikasikan tentang digital marketing itu gitu atau digital tools itu gitu ya, Hmm. digital tools itu. Nah, Ya. ya jadi kalau kalau bicara tentang promosi pariwisata, memang saat ini Hmm. di efisiensi ini perlu untuk melakukan digitalisasi marketing gitu. Itu penting karena dengan digitalisasi Hmm. marketing itu memberikan
solusi pembiayaan, tapi juga memberikan impact yang besar gitu, menjangkau yang besar. Sekarang tantangannya adalah tentang kontennya. Nah, kontennya inilah yang membutuhkan Hmm. orang-orang kreatif, orang-orang yang bisa melihat momentum, ya kan? Pekerja-pekerja, Ya. key opinion leader, influencer, ya, itu benar-benar Ya. peran di sini gitu. Nah, tetapi yang Hmm. paling penting dari itu semua, ya, James, yang paling penting dari itu Ya. semua, kekuatan promosi pariwisata dari destinasi itu harus timbul, harus muncul dari kemampuan tools promosi itu di dalam melihat jati diri destinasi itu. Nah, asik ini asik. Hmm. Apa sih jati diri Ya. destinasi itu? Nah, ya, apa sih gitu jati diri kok kayak Hmm. manusia itu jati diri gitu jiwa gitu. Nah, Hmm. adalah bisa nggak kita sebagai orang yang memang hidup dari destinasi itu menemukan hal yang paling tidak biasa yang bisa kita angkat ke permukaan menjadi sebuah cerita, menjadi sesuatu yang menghadirkan curiosity kepada wisatawan. Hmm. The story behind destination, the undercover story in every destination tourism in Indonesia gitu. The legend story, ya, Hmm. ya. Jadi the myth, Ya. ya. Coba cari Apa yang itu, bisa kita angkat ya, Pak ya? apa bisa kita angkat gitu. Sehingga apa? Wisatawan itu Hmm. merasa saya itu kepingin untuk tahu kenapa tempat itu pernah menjadi tempat di mana eh, misalnya contohnya nih tempat Raden Ajeng Kartini dia main-main semasa kecilnya, tempat di mana Hmm. dulu Bung Karno mengutarakan cintanya, ngerti? Di mana dulu misalnya tempat kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, di mana tempat sekarang tuh yang dulu kita perhatikan mungkin Malin Kundang misalnya, cerita legenda Malin Kundang, cerita legenda apa lagi, Ken Dedes, Ken Hmm. Arok, ya kan? Atau tempat-tempat mistis misalnya, ya kan? Nah, ini Hmm. kemampuan kita di dalam Ya. cerita-cerita Hmm. itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi destinasi. Gitu. Hmm. Di daerah kita, Indonesia, Hmm. itu kaya dengan cerita-cerita rakyat. Contohnya gimana? Ya film-film. Kamu lihat film-film kita, ya Hmm. tempat-tempat yang KKN Ya. aja bisa menjadi film yang meledak begitu kan? Ya. Nah, sehingga apa? Coba gali itu. Gitu. Jadi digitalisasi oke, ya kan? Tapi Hmm. yang lebih penting adalah the story, the real story, the legend story, the myth story, ya, the undercover story in that destination. Hmm. Kenapa? Ya, jadi setiap destinasi ada temanya, Pak ya. Ada mungkin latar belakangnya kenapa tempat ini unik dan lain-lain. Itu yang akan menjual supaya orang tertarik buat datang dulu ya setidaknya ya. Ya, betul. Cari Ya, kan itu, riset itu, atau ciptakan itu, iya, ciptakan itu. iya. Ya, nanti kita bisa bilang tuh, oh di sini nih dulu, ya di sini nih dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ya tempat di Hmm. mana kalau siapapun yang duduk di sini, yang susah jodoh, jadi dapat jodohnya, misalnya gitu. Jadi ciptakan itu, Romeo and Juliet, Iya. tokoh itu seakan-akan ada gitu di dalam dunia nyata gitu. Padahal itu cerita Shakespeare misalnya, ya. Coba cari Hmm. cerita seperti itu di daerah kamu, pemerintah daerah cerdas, para pelaku di desa-desa wisata, ya cari itu. Nah, lalu apa namanya kemas dia. Kalau ini cerita akan apa namanya didengungkan sampai dari generasi ke generasi kan luar biasa. Hmm. Di Lombok itu ada cerita yang Benar. namanya Putri Mandalika. Ya, Putri Mandalika itu legenda yang sekarang menjadi nama sirkuit. Hmm. Ya, Putri Mandalika itu Oh, diceritakan saya aja baru tahu itu, Pak.
Ya, nanti googling nanti ya. Ya. Salah satu buku yang saya tulis itu namanya Ah. Mandalika. Itu memecahkan rekor muri itu bukunya. Hmm. Mandalika itu, Putri Siap. Mandalika itu dia diceritakan bahwa dia adalah putri yang cantik, sakti mandraguna, tapi seorang putri yang juga bijak gitu. Hmm. Ya, banyak pangeran Hmm. menginginkan dia untuk menikah dengan dia gitu. Sehingga dia Ya. mengambil keputusan bahwa saya tidak ingin melukai, singkatnya sang putri tidak melukai hati Hmm. pangeran itu. Kemudian dia pergi ke tebing, lalu dia menghilang di tengah laut Mandalika, kira-kira begitu. Hmm. Lalu ketika dia hilang, tidak berapa Hmm. lama muncullah cacing-cacing laut yang bercahaya. Itu dinamakan nyali. Jadi event kolosal yang ada di Lombok, ada salah satu event namanya Ya. Bau Nyali. Itu adalah event yang datang itu ribuan orang untuk menikmati bagaimana Ya. cacing laut yang menyala di tengah laut itu, bau nyali itu, sebagai wujud daripada transformasi sang putri Mandalika untuk dunia. Gitu kira-kira. Paham ya? Hmm. Nah, Ya. jadi itu contoh cerita yang dari generasi ke generasi Hmm. sudah diceritakan gitu. Ya, jadi saya berharap tentunya pasti di daerah-daerah lain ada kayak begitu. Lalu kita ciptakanlah event-event yang memang didatangi oleh orang untuk mencari tahu tentang apa the story behind the legend, misalnya gitu. Oke? Okay? Ya. Jadi memang benar ya kita harus menggali ini ya sebenarnya backstory-nya itu seperti apa atau kalaupun tidak ada berarti kita ciptakan Pak ya karena Kita. eh, dan itu nanti mungkin kita angkat dalam konten-konten juga gitu ya Pak ya. Ya, Nah, betul. terus Pak, mungkin tadi kan bicara tentang tantangan-tantangan. Nah, terutama mungkin ada tantangan satu lagi nih Pak, terkait dengan sumber daya manusia. Nah, seperti kita tahu kan di Indonesia ini kan baik dari pendidikan maupun dari pengembangan manusia ini kan masih belum merata Pak. Nah, sedangkan kadang mungkin ada di daerah-daerah tertentu mungkin SDM pariwisatanya sudah baik, di daerah tertentu mungkin ada juga yang masih kurang baik. Nah, dan itu kan mungkin pengaruh juga ke mungkin kurangnya pelatihan dan lain-lain. Nah, menurut Bapak, gimana nih caranya supaya kita mungkin sebagai pelaku pariwisata ataupun bahkan SDM pariwisata ini, gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik, caranya kita upskilling di tengah mungkin keterbatasan ini juga ya, mungkin kadang sulit untuk mendapatkan aksesnya ataupun mungkin kendala dari budgetnya juga. Nah, kira-kira dari pengalaman Pak Taufan seperti apa supaya kita bisa keep on learning ya, gitu, supaya kita bisa improve terus gitu, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Salah satu kekuatan pariwisata ada Hmm. pada pelaku dan pekerjanya. Survei Hmm. mengatakan bahwa setiap 10 manusia di muka bumi ini, satu manusia itu pekerjaannya berkaitan sama pariwisata di dunia, data UNWTO. Terus yang kedua, di Indonesia, setiap 100 orang manusia Indonesia, warga negara Indonesia, 100 orang, itu 16 orangnya itu bekerja di bidang pariwisata. Sehingga Hmm. terakumulasi bahwa kekuatan sumber daya manusia atau masyarakat yang bergantung hidup terkait sektor pariwisata itu dihitung-hitung hampir mencapai 40 juta masyarakat yang benar-benar kalau pariwisata Indonesia ini redup, mati, nah itu akan menjadi problem besar bagi bangsa ini. Karena Hmm. wisata itu punya turunan-turunan bisnis yang Hmm. memberikan dampak multiplier yang sangat luar biasa. Ya. Nah, persoalan SDM, persoalan SDM itu di dalam dunia pariwisata harus disiasati dengan Hmm. menciptakan market-market, menciptakan layanan-layanan pariwisata. Di antara semua turunan-turunan itu, baik langsung Baik. ataupun tidak langsung. Gitu. Nah, orang-orang yang terlibat bekerja sebagai pekerja pariwisata, kalau ingin survive, dia harus memastikan dirinya itu
kerja based on passion. Pariwisata itu is about layanan, service, gitu. Make it happy. Orang yang berwisata tuh kepingin orang bahagia. Wisatawan tuh kalau mau kemana-mana berlibur itu mau cari bahagia. Tapi kalau pekerja pariwisata di destinasi itu belum apa sudah cemberut aja, bikin onar segala macam atau malakin, nah itu problem itu. Paham, James? Ya, orang jadinya nggak mau datang lagi, Pak. Takut jadinya. Nggak mau datang lagi. Nah, oleh karena itu, Iya. SDM pariwisata itu pastikan bahwa senjata utamanya dia adalah bagaimana membuat wisatawan datang ke destinasi itu. Sang wisatawan tidak dianggap sebagai objek bisnis, objek yang akan dipalak. Nggak ada kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Justru menjadi the truth, a new family, bestie, ya kan? Wah gila nih. Kalau ada pelayan pariwisata, ada pekerja pariwisata yang mindset adalah bahwa setiap wisatawan itu dijadikan bestinya dia, maka wisatawan itu pasti akan merasa betah untuk tetap ada dan bekerja dan merasakan layanan yang luar biasa itu di destinasi itu. Nah, SDM ini, memang berarti ini akan teratasi dengan sendirinya, begitu. Nah, sembari pemerintah tentunya memikirkan di era efisiensi ini unit-unit bisnis, industri-industri pariwisata tetap survive. Hotel di daerah berikan insentif pajak. Ya, hotel atau pariwisata yang sedang minjam uang karena tamunya sepi, diberikan restructure kreditnya. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi ini yang saya katakan, the best solution in tourism adalah how to prevent the best service to the customer, to the tourist. Gitu. Jadi gimana caranya kita memberikan yang terbaik, Pak ya? Cara yang terbaik adalah menjaga kualitas layanan kepada wisatawan di destinasi itu. Dan itu dimulai dari perubahan mindset-nya dulu, Pak ya. Jangan misalnya apa-apa belum mulai udah mau malakin dan segala macam gitu ya. Nanti yang kalau misalnya mindset-nya sudah benar pasti dia akan mengikuti ya semuanya, di samping memang dari pemerintah pasti tetap selalu akan berusaha memberikan dukungan gitu, Pak ya. Visinya adalah melayani, memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Bukan visinya adalah merampok tanda petik duitnya wisatawan. Nah, gitu. Paham saya? Ya. Jadi paham. Datang ke destinasi, kita buat wisatawan senang. Bukan kita buat wisatawan itu meriang. Iya, supaya nyaman ya. Nyaman. Iya, betul. Benar. Nah, terus Pak mungkin kalau misalkan terkait dengan ini ya, kalau misalkan kita bicara tentang desa wisata, mungkin Pak, ini kan program dari Kementerian Pariwisata. Nah, jadi kalau kita lihat, kadang desa wisata ini kan jadi contoh kemandirian pariwisata berbasis komunitas, tetapi kadang Pak, desa wisata ini kan mungkin tidak konsisten ya, ada beberapa yang tidak bertahan lama, ataupun kadang misalnya setelah nggak didukung pemerintah nanti mutunya jadi berbeda dan lain-lain. Nah, menurut Bapak nih, kalau tadi kan Bapak udah bilang, oh, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Nah, itu kan berarti the best service ya. Nah, terus ini mungkin lebih ke arah gimana caranya Pak supaya best service itu bisa bertahan terus Pak, supaya konsisten terus itu seperti apa kira-kira? Ya, desa wisata memang tantangannya adalah the challenge in tourism village itu adalah bicara tentang sustain, ya sustain. Jadi keberlanjutannya gitu. Jangan bikin desa wisata heboh pada saat seremoni gunting pita, ya kan, pukul gong, atraksi, nggak berapa lama desa wisatanya langsung ditinggal, tidak ada lagi aktivitas gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, setiap kali membangun destinasi itu harus pastikan bahwa di destinasi itu
yang pemegang kebijakannya harus memiliki kelembagaan yang kuat. Jadi desa wisata, lembaga desa wisatanya itu harus kuat. Nah, di situ pemerintah desanya ada, Pokdarwisnya ada, tokoh-tokoh masyarakatnya ada. Jadi stakeholder itu harus kuat. Dan berada di dalam visi yang sama terkait pariwisata. Berada di dalam visi yang sama untuk bagaimana mengemas desanya menjadi sebuah destination yang atraktif gitu. Apa yang akan dijual gitu. Ya. Jadi lembaganya harus kuat gitu. Pemerintah desa, Pokdarwis, ya kan, komunitas itu harus kuat. Kalau lembaga sudah kuat, apa namanya kompak, pikirkan dong apa jadi produknya, ya kan? Ya kan? Produknya apa? Nah, produknya juga harus jelas gitu sehingga produk itu bisa memiliki diferensiasi. Produk itu bisa memunculkan authenticity ya daripada destinasi itu. Kalau itu tidak ada, berat gitu. Ya, produk ya, produk. Lembaga, produk. Lalu yang ketiga adalah profesionalisme, manajemen. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika wisatawan datang, ketika apa nama dinamika di dalam industri pariwisata ataupun terjadinya hal-hal tantangan di lapangan, ya pelayanan-pelayanan, amenitasnya itu dikelola secara profesional gitu. Jangan sampai nanti begitu wisatawan datang ke sana ternyata layanannya masih amburadul gitu. Pelaku pariwisatanya, pekerja pariwisatanya itu tidak profesional atau tidak tahu cara melayani tamu yang baik. Tempat parkirnya, tempat pemalakan misalnya, retribusinya keterlaluan misalnya harganya, ya kan? Jadi itu harus berada di dalam satu koridor yang namanya profesionalisme gitu. Jadi basisnya adalah manajemen yang profesional. Lembaga oke, produk oke, manajemen oke. Desa wisata pasti tidak hanya tinggal kenangan atau tidak cuma gunting pita dan usai tanpa ada bekas setelah itu. Iya, dengan ada tiga hal itu pasti bisa bertahan terus ya Pak ya. Jadi lebih sustainable ya, nggak cuman seremonial saja ya Pak, jangan cuma gunting pita gitu terus udah gitu kan ya. Betul, betul. Iya, iya, benar sih memang mungkin harus di ini ya tata kelolanya ya Pak ya yang profesional seperti itu ya. Ya, Iya. Nah, mungkin terkait desa wisata dan ini kan hari ini kita sudah bahas semua Pak ya, mulai dari tantangan-tantangannya dari masing-masing pelaku usahanya, dari masing-masing stakeholder, dukungan pemerintahnya seperti apa dan juga penguatan SDM-nya seperti apa. Nah, yang kita dapat dari Pak Taufan hari ini berarti kan semuanya ini juga intinya tadi ya yang pertama ya adaptif, kreatif, kolaboratif ya Pak ya. Tiga itu ya Pak ya. Menjadi dasar dari semuanya untuk kita menghadapi perubahan-perubahan ya terutama misalnya dengan ada yang efisiensi dan segalanya yang bisa dilakukan itu ya tiga pilar tersebut. Nah, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini dari Pak Taufan ada yang mau disampaikan lagi? oke, kita bicara closing statement berarti. Ya, Betul, siap. statement ya. Baik, James, sobat pariwisata, marketers, ya, tidak ada yang mudah Ya, di dalam mencapai sebuah kesuksesan. Pariwisata yang hebat itu tumbuh dari orang-orangnya yang hebat gitu, pelaku industri yang hebat, pelayanan hebat. Saat ini salah satu yang didengungkan oleh dunia adalah pariwisata berkualitas gitu. Sederhananya pariwisata berkualitas itu mulai dari leadership-nya berkualitas, pemimpinnya berkualitas, kedua produknya berkualitas, people-nya, masyarakatnya berkualitas, ya, servisnya berkualitas, hmm, destinasinya berkualitas gitu. hmm, Pergeseran pariwisata berkualitas, ya betul. Pergeseran dari quantity tourism to quality tourism itu jiwanya adalah bahwa pariwisata tidak hanya jalan-jalan biasa gitu.
Tapi pariwisata itu adalah membangun sebuah cerita yang menjadi modal dasar dari terbentuknya sebuah peradaban baru gitu. Ya. Hmm. Di tengah keterbatasan efisiensi, di tengah daripada kondisi global yang luar biasa, ya, krisis ekonomi, Hmm. pariwisata harus bisa. Kita semua harus bisa untuk survive. Kita semua harus bisa mampu beradaptasi, gitu. Jadikan pariwisata ini adalah bagian daripada kita untuk bisa bangkit Hmm. dan memberikan kebermanfaatan bukan hanya untuk diri kita, gitu, tapi untuk orang banyak. Di era saat ini di negeri kita ini, pariwisata dengan 40 juta masyarakat yang bergantung hidup di sektor ini harus mampu menjadi solusi, ya, solusi tenaga kerja, solusi daripada kemiskinan yang berujung kepada Iya, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Jadi sobat pariwisata, iya, marketers, James, pariwisata yang iya, berkualitas itu adalah pariwisata yang memastikan bahwa kita mampu menjadi manusia pariwisata Indonesia seutuhnya. Cerdas, adaptif, kreatif, kolaboratif, dan tentunya bisa adil, makmur, sejahtera. Pesona Indonesia. iya. Ya, luar biasa Pak Taufan. Jadi begitu teman-teman marketis. Jadi untuk obrolan hari ini pesan-pesan yang disampaikan Pak Taufan ini daging semua ini ya. Sangat menarik. Nah, eh, oke. Teman-teman marketis, sampai jumpa di episode Open Trip yang berikutnya. Pariwisata hebat, ekonomi kuat. Ekonomi kuat. Ya. Oke.